bentuk bilahnya harus rancap gitu ya. Rancap itu non, Mang? Rancap itu artinya dari atas ke bawah itu meramping gitu. Oh. Miring, miring kiri, ya. miring apa? Miring kiri, miring kanan, ketemu tajam. Oh. Panitia atau yang Bela Sutra. ya, ini punya Bapak nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sahabat Jawara Halal Indonesia dimanapun berada, kembali jumpa dengan Kang Aden Kasep, host yang paling kasep di dunia. Dunia goib, di dunia Jawara Halal sebenarnya. Isi nggak saingan Mang Dadang kayaknya. Alhamdulillah, kita masuk part 2. Part 1 kita sudah melihat bagaimana dan menyimak ya perjalanan tuh Mang Dadang bisa menjadi seperti sekarang. Kita akan mengetahui seperti apa sih formula ataupun apa disebutnya Mang ya itu ya kekhasan ya. Ya. Kekhasan goloknya Mang Dadang ini sehingga banyak sekali yang suka ataupun yang menggunakan bilah ini dan cocok gitu ya, dirasa cocok oleh teman-teman semua. Mang Dadang, silakan Mang, kita lanjutkan. Oke, tadi melanjutkan apa namanya konsep Ya. formula pisau yang saya buat gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya pada umumnya sih saya terus terang aja tidak menciptakan secara utuh gitu ya. Bahwa ini pisau segalanya hasil karya cipta saya. Karena saya sendiri tetap saja bersandar pada sebuah nilai pakem budaya gitu ya. Yaitu pakem budaya perkakas yang ada di Tatar Sunda ini gitu. Nah, salah satu di antara pakemnya adalah Jangjang Walet, Simut Pelem dan lain sebagainya, banyak lah gitu ya. Nah, namun semua pakem-pakem itu saya lihat gitu ya, dari semua mungkin lebih dari 20 pakem lah yang ada di Sunda, ada salah satu pakem yang dimaksud oleh apa namanya pakem budaya itu golok pamuncitan namanya. Nah, bentuknya itu simut pelem. Nah, simut pelem kurang lebih beginilah bentukan bilahnya ya. Simut pelem. Simut pelem. Simut itu belalang gitu belalang, ya. Nah, cuman belalang itu kan banyak jenisnya. Nah, ada salah satu di antara belalang itu namanya pelem gitu ya. Belalang pelem gitu. Kenapa pelem? Karena belalang itu disukai orang gitu. Suka dimakan orang gitu. Digoreng lah, dibakar lah. Jadi peyek, itu segala rupanya. Jadi belalang yang enak gitu. Yang enak. Nah, bentuk belalang itu dituangkan, diaplikasikan ya pada waktu itu mungkin oleh para pencipta golok gitu ya. Menjadi sebuah bentukan golok gitu. Dan golok itu sendiri menjadi acuan buat golok sembelih gitu ya. Nah, salah satunya yang saya ikutin gitu ya dari pakem itu yaitu golok bentukan simut pelem gitu ya. Nah, kemudian saya lihat gitu ya, karena tidak ada artefak, karena tidak ada contoh yang jelas gitu ya. Artinya tidak ada referensi tidak ada referensi dari peninggalan golok zaman dulu gitu ya. Tapi yang jelas adalah salah satu perintah gitu ya. Bahwa golok sembelih itu bentuk bentuk bilahnya harus rancap gitu ya. Rancap itu non, Mang? Rancap itu artinya dari atas ke bawah itu meramping gitu. Oh. Miring kiri, miring kiri, miring kanan, ketemu tajam. Oh, ramping jadi atas lebar, ke bawah lurus. Langsung ketemu tajam. Oke. Nah, itu disebut rancap. Rancapnya. Rancap. Nah, akhirnya itu juga dipakai sebagai sandaran bagaimana formula saya membuat golok sembelih. Nah, saya terapkan di situ. Nah, ternyata betul gitu ya. Beda dengan golok kayak
golok hambalan gitunya. Golok hambalan itu golok untuk kerja pada umumnya lah gitu. Motong-motong kayu dan lain sebagainya. Nah, betul. Bentuk tajamnya kan kalau bahasa sekarang itu konvek gitu konvek. Nah, itu tajam, tapi kalau dipakai nyembeli, dipakai menyayat itu kurang sensitif gitu. Tidak enak gitu. Terasa nyangkut, terasa enggal gitu ke leher sapi itu, ke leher hewan itu. Tapi kalau yang rancap begitu tempel, udah langsung ngebelah dia. Langsung masuk gitu ya. Langsung membelah. Nah, itu salah satu prinsip-prinsip dasar dari golok sembelih gitu ya. Kan kalau pisau-pisau yang keluaran dari dari luar gitu ya. Itu rata-rata micro bevel gitu ya. Betul. Seperti pisaunya Victorino, pisau Tramontina, pisau pabrikan lah gitu ya. Nah, itu ramping tapi tajamnya itu micro bevel gitu. 0, mungkin setengah mili gitu ya. Dia mulai meruncing kiri kanan gitu. Tidak seperti yang diajarkan oleh ajaran di pakem gitu ya. Kalau di pakem itu dari atas miring gitu, kiri kanan, kemudian ketemu tajam. Kiri kanan ketemunya tajam gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan dengan golok sembelih yang peruntukan berdasarkan pakem gitu ya. Jadi sebenarnya golok sembelih itu dari leluhur kita juga sudah diajarkan. Sudah ada ajarannya. Cuman di zaman sekarang itu berbaur dengan ajaran-ajaran ketajaman dari luar gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ajaran ketajaman golok di Sunda itu sebetulnya tidak kalah gitu ya. Kalau kita buka sejarahnya. Selain ketajaman, ketahanan tajam, kemudian dari sisi fungsi, bentuk dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah komplit, sudah ada pada ajaran pakem. Hanya saja mungkin para maker atau para pembuat pisau kurang rajin membuka hasanah. Betul. Padahal hasanah budaya perkakas orang kita itu gitu ya. Bayangin aja 2000 tahun yang lalu orang Sunda sudah bisa di Tatar Sunda sudah bisa membuat alat potong yang namanya gergaji. Amerika menemukan alat potong yang namanya gergaji itu baru 200 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Kita sudah 2000 tahun yang 2000 tahun yang lalu orang kita sudah bisa menemukan alat potong yang namanya gergaji. Itu terbukti. Di Kujang gitu. Kujang di atasnya ada gerigi-gerigi. Gerigi betul. Nah, itu berdasarkan beberapa referensi gitu dalam babad cerita Sunda itu disebutkan. Kalau ada sesuatu benda yang memang tidak bisa dipotong dengan cara disayat gitu, maka caranya pakai yang bergerigi itu. Nah, sekarang kan dikembangkan gergaji gitu. Jadi gergaji betul. Di dunia modern ini. Nah, orang yang katanya maju Amerika itu baru 200 tahun menemukan itu. Nah, orang Sunda itu sudah jauh lebih hebat gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bangga dengan dengan karya bangsa kita itu ya alasannya itu gitu. Hanya memang kekurangan kita di dunia metalurgi kita masih tergantung ke produk-produk luar untuk bahan-bahan baja pisaunya gitu ya. Dari Austria, dari Amerika, dari Jepang gitu. Nah, sementara orang Indonesia sendiri belum punya pabriknya ini baja-baja ini gitu. Nah, oleh karena itu ya berharap nanti ke depan gitu selain kemajuan di bidang alatnya gitu, pisaunya, tapi ada juga kemajuan di bidang metalurginya gitu. Insya Allah kalau untuk pengolahan gitu ya dari baja sampai ke pisau hasil dari pengalaman saya
hasil dari kajian saya gitu ya, dengan ini alhamdulillah semua baja yang memang dibuat oleh produk-produk luar gitu ya, yang katanya ini baja unggulnya di sini, baja unggulnya di sini gitu, seperti Elmax, Vanak, Vanadis dan lain sebagainya. Nah, semua itu karakternya kan beda-beda gitu ya. Nah, alhamdulillah saya semua sudah coba dan hasilnya alhamdulillah sempurna gitu ya. Khususnya untuk penyembelihan tadi, khususnya untuk penyembelihan. Salah satu fungsinya. Iya. Jadi kalau urusan gitu ya, urusan dengan bagaimana cara saya meramu gitu ya, meracik atau konsep gitu ya dalam membuat pisau itu, ya selain itu dasarnya kita harus paham bagaimana mengolah ini bahan bajanya, karena untuk pisau sembelih itu kalau menurut saya ruhnya ada di bajanya gitu ya. Ruh daripada pisau itu ada di bajanya. Sekalipun gagangnya cantik gitu ya, penampilannya hebat, penuh dengan ukiran, penuh dengan hiasan dan lain sebagainya. Ruhnya ada di. Nah, dulur-dulur makin penasaran kan? Tadi kita sudah menyimak formula ya. Ternyata ini nih menarik nih, Bang Dadang. Kang Aden juga takjub nih menyimaknya, karena ternyata segala sesuatu yang dibuat, bilahnya yang ada di sini bukan sekedar dibuat tanpa referensi ya. Ternyata itu mengambil daripada literasi ataupun referensi daripada babat Tatar, Sunda ataupun peninggalan leluhur yang memang dieksplorasi ya. Ya, betul. Mang Dadang nyari bukunya, nyari wawasannya, bahkan mungkin nyari kolot menurutnya. Kolot harita kumaha tentunya. Nah, itu seperti itu ya. Ini formula. Nah, ini selanjutnya masih penasaran kan? Ini selanjutnya kita akan menyimak tadi. Ini makin menarik lagi obrolannya apa? Ternyata ini ada macam-macam nih di dalam pengolahan logamnya ataupun bajanya ya. Dan tadi ada yang menarik, yaitu adalah pisau sembelih itu ruhnya adalah di bajanya. Kita nantikan part 3 ya. Jangan lupa Sabrek Jawara Halal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningan kadia urangnya raratu ti kaler ti kidul ti barat jeung ti timur.